Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita kembali lagi ya ke PJJ. Nah, sekarang kita akan melanjutkan kembali mengenai materi sudut dan garis. Nah, waktu PTMT kan kita udah bahas ya sekilas. Nah, sekarang kita lebih detailnya lagi. Yang pertama nih ada sudut berpelurus. Artinya kalau sudut berpelurus itu dia jumlahnya adalah 180. Dan jika dijumlahkan semua sudutnya yang ini sudut AOD yang ini kan ya 3Q ditambah dengan 90 tambah dengan 2Q, dia hasilnya adalah 180. Nah, di sini kan sudut AOD dan sudut BOC kan kita belum tahu ya nilainya berapa karena kita harus mencari nilai Q terlebih dahulu. Gimana cara mencarinya? Kalian tinggal jumlahkan aja ketiga sudut ini, yaitu sudut AOD tambah dengan DOC tambah dengan COB. AOD ini kan 3Q, DOC ini kan siku-siku ya. Ingat kalau misalnya siku-siku dia besar sudutnya adalah 90. Dan COB. Nah, di sini kan ada variabel ya, 3Q dan 2Q. Kita jumlahkan aja. Kalian jangan jumlahkan 3Q tambah 90 itu 93Q, itu nggak boleh karena kan dia beda variabel ya. Nah, ini kan Q dengan Q aja, jadi yang sama kita jumlahkan bisa. Kalau misalnya nggak ada yang sama, ya udah berarti nggak bisa dijumlahkan. 3 tambah 2 5 kan, berarti 5Q tambah 90. Nah, sekarang 90 ini yang angkanya aja kalian pindahkan ke ruas kanan. Awalnya kan dia positif ya, kalau misalnya pindah berarti jadi negatif, kita kurangi jadi 90. Nah, ini kan masih 5Q ya, kita harus mencari Q-nya aja. Artinya 5Q itu kan 5 kali Q, dan Q ini berarti 90 dibagi dengan 5, yaitu 18. Dapat nih hasil Q-nya 18. Nah, sekarang kita masukkan ke sudut BOC. 2Q artinya kan 2 kali Q ya. Berarti 2 dikali dengan hasil Q-nya berapa, yaitu 18. Dan hasilnya adalah 36. Yang 3Q juga sama ya. Nah, sekarang untuk memastikan jawaban kalian benar atau tidaknya, kalian tinggal jumlahkan aja semua sudutnya. Kan ini sudut berpelurus ya, dan sudut berpelurus itu cirinya dia lurus gitu, ada lurus nih. Kalian jumlahkan 54 tambah ini siku-siku itu berarti 90 tambah 36. Dia hasilnya 180 enggak? Kalau misalnya hasilnya 180 ya berarti jawaban kalian benar gitu ya. Nah, sekarang kalau misalnya ada pertanyaan berapa sudut berpelurus? Sudut berpelurus AOD misalnya ya, AOD. Nah, jawabannya bukan 54. Sudut berpelurus itu kan 180 ya. Artinya kita kurangi dulu 180 kurangi dengan 54 dan hasilnya adalah 120. Nah, misal kita cari lagi sudut berpelurus sudut BOC, berarti 180 kita kurangi dengan 36. Nah, ini biasanya kalau misalnya di soal PG suka jadi jebakan ya. Jadi sudut berpelurus sudut AOD itu bukan hasil sudutnya yang ini, tapi kita harus kurangi dulu 180 karena dia berpelurus dikurangi dengan 54 adalah sudut yang ditanyanya. Oke. Sekarang kita lanjutkan lagi, yaitu sudut putar. Apa sih itu sudut putar? Sudut putar ini artinya satu putaran penuh itu jumlahnya 360 derajat. Nah, di sini ada contoh ya kan. Berarti kita harus mencari apa? Mencari nilai Y terlebih dahulu ya kan, untuk mengetahui besar sudut DOC ini berapa dan besar sudut BOC ini berapa ya kan. Nah, gimana caranya? Sama seperti sudut berpelurus yang tadi. Kita jumlahkan sudut ini AOD ditambah dengan DOC ditambah dengan BOC ditambah dengan AOB. Ingat di sini yang ada variabel yang huruf nih ya, kita jumlahkan. Di sini kan ada Y dengan Y ya, berarti kita bisa jumlahkan 8 tambah 6 yaitu 14Y. 90 tambah 46 yaitu 136. Nah, 136 ini kita pindahkan. Kenapa jadi minus? Kan dia berada di ruas kiri ya, awalnya ini plus. Kalau pindah berarti dia jadi min, kebalikannya ya. Kita dapat nih Y-nya yaitu 16. Hasil bagi dari 224 dibagi dengan 14. Sekarang kita masukkan 6Y, artinya 6 kali Y. Y-nya berapa? Udah dapat kan? 16, berarti 6 kali 16 yaitu 96. 8Y-nya berarti 8 kali 16 yaitu 128. Nah, sekarang ini kalian jumlahkan nih semuanya. Ingat, kalau sudut putar itu kan jumlahnya 360 ya.
Kalian jumlahkan siku-siku ini, kan ada siku-siku ya, berarti 90 tambah 128 ditambah dengan 96 ditambah dengan 46, hasilnya 360 enggak? Gitu. Kalau misalnya hasilnya 360 berarti ya jawaban kalian ini benar. Gitu. Itu untuk memastikan jawabannya ya. Kita lanjutkan lagi. Sudut berpenyiku. Kalau sudut berpenyiku kan pasti kalian tahu ya, itu besar sudutnya adalah 90 derajat dan suka ditandai dengan ada tandanya siku-siku. Nah, untuk mencari sudut ABD dan DBC ini kan berarti kita harus mencari nilai Y seperti yang tadi. Berarti kedua sudut ini kita jumlahkan dan hasil totalnya sudut berpenyiku itu adalah 90. Kita tambahkan nih. Berarti 11Y tambah dengan 7Y dan total sudutnya adalah 90. 11 tambah 7 kan 18 ya. Nah, kita cari Y-nya, artinya 90 dibagikan dengan 18 yaitu 5. Sekarang kita masukkan ke sini 11Y dan 7Y. 7Y itu kan artinya 7 kali Y. Y-nya ganti. Kita dapatkan nilainya 5 ya. Berarti 7 kali 5 yaitu 35. Yang 11-nya juga sama. Hasilnya 55. Kalian sekarang jumlahkan. 55 tambah 35 itu berapa? 90 enggak? Kalau misalnya hasilnya 90 ya berarti jawaban kalian benar. Betul. Nah, sekarang kalau misalnya yang tadi kan sudut berpelurus ya. Kalau sudut berpenyiku gimana? Sudut berpenyiku ABD berapa gitu kan ya besarnya. Nah, hasilnya bukan yang 55. Kalian harus kurangi dulu. Berarti 90 kurangi dengan 55 dan hasilnya adalah 35. Itu dinamakan dengan sudut berpenyiku. Nih awas nih ya catatan. Biasanya kalau misalnya ada soal PG dan ditanya kayak tadi sudut berpelurus dan sudut berpenyiku, itu suka ada jawabannya dua. Kayak ini kan sudut berpenyiku sudut ABD, option A misal 55. Kalian tuh selalu milih gitu ya yang hasilnya 55 karena besar sudut ABD adalah 55. Padahal sudut berpenyiku ini kalian harus kurangi dulu. Kayak sudut berpelurus juga ya, kalian harus kurangi dulu 180 atau misal 90 kurangi dengan sudut yang ditanyakan. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, untuk sudut bertolak belakang ini artinya dia saling membelakangi gitu ya. Kalau misalnya kita mencari satu dan semuanya juga akan langsung ketemu gitu. Nah, ke contohnya langsung. Nah, di sini kan banyak ya. Ada sudut FOE, ada sudut EOD dan sudut yang lainnya. Tapi di sini dia cuma diketahui ada sudut FOE yaitu siku-siku 90 dan sudut COD atau DOC itu sama aja. Misalnya EOD sama DOE itu dia juga sama aja, ya kan? Di sini ada dua sudut yang diketahui, tapi kita harus mencari besar sudut yang lainnya. Yang ini kan belum ada ya. Yang ini belum ada, ini belum ada, ini belum ada dan ini juga belum ada. Gimana cara mencarinya? Di sini kan kita lihat nih. Sudut FOC ini dia berpelurus kan? Nih, ini dia berpelurus. Artinya kita cukup mencari sudut yang satunya. Nah, di sini kan ada sudut siku-siku ya, 90 dan ini 42, otomatis yang kita cari apa? Yaitu sudut EOD terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya ada soal yang seperti ini, kita mencari sudut banyak nih ya. Kalian cari di antara dua sudut yang diketahui. Cari dulu yang pertama. Kayak ini kan ada siku-siku dan 42. Berarti cari yang terdekatnya mana di antara kedua ini, yaitu sudut EOD. Gimana cara mencari sudut EOD? Dia akan berpelurus ya. Seperti yang tadi. Berarti ya 180 kita kurangi dengan 90 siku-siku dan kurangi dengan 42. Dapatkan DOE-nya yaitu 48. Nah, untuk mencari sudut yang lainnya gimana? Kita pakai sistem sudut bertolak belakang. Coba lihat di sini. Sudut EOD dia akan bertolak belakang dengan sudut apa? Dengan sudut AOB, ya kan? Nah, ini dinamakan dengan bertolak belakang. Karena sudut EOD ini 48, otomatis AOB juga berapa? 48. Jadi sama, ya kan? Terus sudut DOC, dia ini bertolak belakang dengan mana? Sudut FOA. Dia kan 42 ya DOC, berarti otomatis FOA juga besar sudutnya adalah 42. Sekarang sudut BOC, berapa besar sudutnya? Dia bertolak belakang dengan sudut apa? Mudah ya, dengan sudut FOE yaitu 90.
Dapat nih masing-masing besar sudutnya, ya kan? Nah, sekarang untuk memastikan jawaban kalian benar atau tidaknya, kalian tinggal jumlahkan aja semua sudutnya. 48 tambah 42 tambah 90 tambah 48 tambah 42 tambah 90. Dia besar sudutnya 360 enggak? Kalau misalnya besar sudutnya ini totalnya adalah 360, berarti masing-masing sudut kalian ini tuh jawabannya benar. Oke? Kita ke contoh yang lain. Masih dengan sistem sudut bertolak belakang. Contoh nih. Nah, kalau misalnya kayak gini gimana? Pakai yang tadi ya. Di antara dua sudut yang diketahui, kita cari yang mana? Pasti sudut yang ini ya. FOE. Karena sudut FOC ini dia berpelurus, ya kan? Nah, berarti tinggal kurangi aja. 180 kita kurangi dengan 51 dan 90, yaitu 39. Kita lihat nih, sudut FOE ini dia bertolak belakang dengan sudut apa? Dengan sudut BOC. Karena dia udah dapet nih nilainya 39, otomatis sudut BOC-nya itu adalah 39. Nah, sekarang sudut FOB. Sudut FOB ini dia bertolak belakang dengan sudut EOC. Kenapa sudut FOB ini tidak bertolak belakang dengan sudut EOD? Karena kan waktu kemarin PTMT ya, kalian banyak menjawab dia sudut FOB ini dia bertolak belakang dengan EOD. Itu beda ya. Nah, berarti sudut FOB ini kita jumlahkan 90 tambah 51 yaitu 141. Nah, ini bisa jadi soal jebakan ya. Jadi kalian harus teliti mana yang bertolak belakang yang benar. Kalau misalnya kita ambil sudut FOB ini dengan sudut EOD bertolak belakang, itu salah kan, dari gambarnya aja udah bukan bertolak belakang. Kalau ini kan EOC sama FOB ini dia bertolak belakang ya. Terus lagi ke contoh yang lainnya, kita perhatikan gambar. Nah, yang ini masih sama yang seperti tadi. Oh ya, yang tadi juga kalian jumlahkan ya hasilnya 360 atau enggak. Besar sudutnya berapa masing-masingnya, tapi di sini dia ada variabelnya. Artinya di sini kita harus mencari nilai variabelnya itu berapa, ya kan? Pertanyaannya, tentukan nilai A dan besar sudut masing-masing. Coba kalian perhatikan. Sudut EOF ini dia bertolak belakang dengan sudut apa? Sudut BOC, ya kan? Ya berarti kita tinggal hitung aja. 2A tambah 16 sama dengan 4A. Nah, yang ada variabel atau yang ada hurufnya kita kelompokkan. Berarti otomatis yang 2A pindahkan dari kiri ke ruas kanan. Berarti 4A kurangi 2A yaitu jadi 2A. Nah, berapa besar nilai A-nya? Nah, 2A itu kan artinya 2 kali A ya. Berarti kalau misalnya dia pindah jadi bagi 16 bagi 2 yaitu 8. Dapatkan nilai A-nya itu adalah 8. Kita masukkan nih, 4A itu kan artinya 4 kali A ya. Berarti 4 kali 8 yaitu 32. Nah, sekarang sudut EOF-nya berapa? Tinggal masukkan juga. 2A itu berarti 2 kali 8 tambah 16. Hasilnya sama ya, 32. Nah, dari sini kan kelihatan ya. Yang ini dia hasilnya 32, yang ini juga hasilnya 32. Berarti kan dia bertolak belakang. Jadi kalau bertolak belakang itu dia jumlah sudutnya jumlah sudutnya sama. Nah, gimana cara mencari sudut yang lain? Kita kan udah dapet nih satu ya. Coba perhatikan sudut FOC. Dia berpelurus kan? Berarti ya kita kurangi aja. Mencari sudut FOC-nya, EOD-nya berarti 180. Kita kurangi dengan siku-siku yaitu 90 dan kurangi dengan sudut yang udah kita cari yaitu 32. Dapat kan EOD-nya 58. Nah, berapa besar sudut FOB-nya? Pasti kebanyakan dari kalian akan 90. Salah. FOB ini dari gambarnya aja ini kan ya, FOB sama DOC kan dia nggak bertolak belakang. Beda ya. Berarti FOB ini dia bertolak belakang dengan apa? Dengan sudut EOC. Artinya 90 kita jumlahkan dengan 58 yaitu 148. Nah, sekarang kalian jumlahkan nih semuanya. Ini berapa? 32 tambah 58 tambah 90 tambah 32 tambah 148. Jumlahnya 360 enggak? Jadi kalau misalnya di soal ulangan
Soal yang seperti ini untuk memastikan jawabannya, semua sudutnya kalian jumlahkan, hasilnya bener nggak? Apakah dia berpelurus 180, apakah dia 360 satu putaran gitu ya. Nah, kini udah dapet kan ya masing-masing besar sudutnya. Sekarang kita perhatikan lagi gambarnya. Tadi kan cuma satu variabel ya. Nah, sekarang dia ada dua variabel. Kita mencari nilai X dan juga mencari nilai Y. Nah, kita perhatikan nih. Sudut EOB ini, sudut EOB ini kan dia berpelurus ya. Sudut EOB nih. EOB dia berpelurus dengan sudut EOD, DOC dan BOC. Nah, berarti untuk mencari nilai X-nya berapa? Berpelurus itu kan 180 ya. Berarti kita tinggal jumlahkan aja. 7X tambah 5X ditambahkan dengan sudut siku-siku yaitu 90. 7 tambah 5 itu kan 12 ya. Jadi 12X. 90-nya kita pindahkan dari ruas kiri ke kanan. Dapatnya 90. Dan nilai X-nya berapa? Berarti hasil bagi 90 dengan 12 yaitu 7,5. Sekarang kita masukkan. 7X itu kan artinya 7 kali X ya. X nya kita udah dapat yaitu 7,5. Berarti 7 kali 7,5 yaitu 52,5. Dan yang 5X nya berarti 5 kali 7,5 yaitu 37,5. Coba perhatikan. Sudut BOC dia bertolak belakang dengan sudut apa coba? BOC ini dia bertolak belakang dengan sudut FOE. Karena BOC kita udah dapet kan 37,5, otomatis yang sudut FOE juga 37,5. Nah, sekarang sudut FOB-nya gimana? FOB ini kan dia ada nilai variabel Y ya. Berarti kita harus mencari nilai Y-nya itu berapa, ya kan? Nah, coba perhatikan. Sudut FOC dia berpelurus kan? Berarti kita bisa mencari nilai Y-nya. Artinya 180 kita kurangi dengan besar sudutnya BOC yaitu 37,5 dan kita bagi dengan 15 dan dapat hasil Y-nya itu adalah 9,5. Jadi besar sudut FOB-nya itu 15 kali dengan 9,5 yaitu 142,5. Kalau ada pertanyaan nih, berapa? Oh ya, di sini kan hitunglah penyiku dan pelurus ya. Nah, penyiku dan pelurusnya ini hitunglah penyiku sudut FOE. FOE kan kita udah dapat 37,5 ya, seperti yang tadi. Penyiku itu kan 90. Berarti kita kurangi dulu 90, kita kurangi dengan sudut yang ditanyanya, yaitu 37,5. Hasilnya adalah 52,5. Sudut pelurusnya berapa? Sama. Sudut pelurus FOB kan ini kita dapat 142 ya. Nah, kita kurangi dulu. Sudut pelurusnya itu 180, kita kurangi dengan 142,5 dan hasilnya adalah 37,5. Oke. Kita perhatikan lagi nih. Perhatikan gambar. Nah, kalau yang tadi kan di awal kita mencari satu variabel, dua variabel dan ini banyak ya kan. Kita mencari nilai A, B, C, X dan Y. Gimana cara mencarinya? Gampang kok ya. Nah, di sini kita akan mencari nilai masing-masingnya. Perhatikan dulu, 4A ini dia bertolak belakang, ya kan? Dia bertolak belakang dengan 130. Berarti artinya kita bisa mencari nilai A. Berarti 4A sama dengan 130. A-nya berapa? Hasil bagi dari 130 dengan 4. A-nya adalah 32,5. Sekarang yang lain, coba perhatikan 81 derajat. 81 derajat ini dia bertolak belakang dengan sudut mana coba? Dengan sudut 3B-9. Sama seperti mencari yang A ya. Perbandingannya berarti 3B-9 sama dengan 81. Nah, jadi 3B sama dengan 81 tambah 9. Kenapa jadi ditambah? Awalnya kan dia minus kan di kiri. Karena dia pindah ruas dari kiri ke kanan, terus dia negatif, berarti jadi positif. 81 tambah 9 yaitu 90. Kita bagi dengan 3, ya kan? Jadi 30. Itu nilai B-nya. Terus, kita lihat lagi 49. Ini dia bertolak belakang dengan mana? Dengan 5X plus 4. Berarti kita dapatkan mencari nilai X-nya. 5X tambah 4 sama dengan 49. Nah, lalu 49 ini kita kurangi dengan 4.
dan dapat nih 5x yaitu sama dengan 45. 45 dibagi dengan 5 yaitu 9. Dapat nih nilai X. Nah, sekarang untuk mencari nilai C gimana? Dia kan ini berpelurus ya, 81 dengan 2C plus 11. Berarti 2C tambah 11 ditambah dengan 81 sama dengan 180. Kenapa 180? Kan dia berpelurus ya kan? Kalian lihat yang garis hijau. Dia kan berpelurus. Nah, di sini 11 tambah 81 yaitu 92, kita pindah luaskan. Awalnya plus jadi min, berarti 180 kurangi dengan 92, hasilnya adalah 88. Kita bagi dengan 2 yaitu 44. Dapatkan nilai C-nya. Sekarang mana lagi yang belum, yaitu mencari nilai Y. Nah, ini kan dia berpelurus ya. Berpelurus dengan 49 sama yang mencari nilai C. Berarti 49 tambah dengan 8Y min 5. 49 kurangi 5 itu kan 44. Lalu kita kurangi 180 kurangi 44 dan hasilnya adalah 136. Kita bagi dengan 8 dan hasilnya adalah 17. Dapatkan semuanya ya nilai A, B, C, X, Y, ada 5 nilai ya kan. Nah, sekarang ini ke soal ya. Kita di sini akan mencari masing-masing sudut beserta nilainya. Nah, yang pertama ini gambarnya. Lalu yang kedua ini. Berarti ini kalian mencari dulu nilai A-nya berapa. Yang ini berarti kalian cari nilai X dan Y-nya dulu berapa. Nanti besar sudutnya juga yang lainnya berapa. Nah, ini seperti yang tadi ya. Kalian cari nilai A, B, C, X, dan Y. Oke. Nah, ini kalian silakan kerjakan dan untuk link tugasnya nanti akan ada muncul sendiri di kolom komentarnya. Kalau misalnya ada yang nggak paham, kalian bisa tanyakan di grup atau misalnya mau japri ke ibu boleh. Oke. Untuk materi hari ini sampai sini dulu. Nanti hari Jumat kita ke materi yang sudut sepihak dan yang lainnya. Sekian yang dapat ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.